Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Fitriyanti. Saya adalah mahasiswa farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat mengenai tulang belakang. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan tulang belakang? Tulang belakang atau tulang punggung merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. Kebanyakan organ mengetahui fungsi tulang belakang hanya sebatas penopang tubuh saja, tapi sebenarnya ada banyak sekali fungsi lainnya. Itulah sebabnya kata tulang punggung atau tulang belakang sering dijadikan istilah untuk orang yang sangat penting dan bertanggung jawab atas kehidupan seseorang. Jadi, apa yang dimaksud dengan tulang belakang itu sendiri? Tulang belakang adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Tulang-tulang ini saling tersusun satu dengan yang lainnya, yang membentuk kurva atau lengkungan tertentu, sehingga apabila dilihat dari samping, bentuknya menyerupai huruf S. Bentuk tersebut mengoptimalkan pendistribusian tekanan mekanisme saat tubuh bergerak dan beristirahat. Tulang belakang menjadi sangat spesial karena tulang belakang ini tidak hanya disusun oleh satu atau dua tulang saja, melainkan tersusun atas 33 tulang yang ditopang oleh ligamen dan otot. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan mengenai struktur tulang belakang di bawah ini. Struktur tulang belakang. Fungsi yang baik tentu tercipta karena struktur yang sempurna. Itulah tulang belakang manusia. Tulang belakang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian anterior dan posterior. Bagian anterior ini terdiri atas korpus vertebrae atau badan tulang, sedangkan bagian posterior terdiri atas arcus vertebrae. Nah, bagian arcus vertebrae ini dibentuk oleh dua kaki, appendiculus, dan dua lamina atau bagian rata dari lengkungan tulang belakang. Selain itu, tulang belakang didukung oleh penonjolan procesus, yaitu procesus articularis, procesus transversus, dan procesus spinosus. Struktur tulang belakang yang menunjang fungsinya. Penonjolan-penonjolan tersebut saling terhubung di bagian pangkalnya dan membentuk lubang atau terowongan yang disebut dengan foramen vertebral. Foramen terdiri antara satu dengan yang lainnya dan membentuk saluran terowongan panjang sehingga tempat sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Di antara dua tulang belakang yang tersusun, ditemuilah celah yang disebut dengan foramen intervertebralis. Lubang ini yang dilewati oleh serabut saraf yang keluar dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tulang belakang itu terdiri atas 33 tulang yang saling tersusun dengan berbagai ukuran. Tulang-tulang tersebut dibagi menjadi 5 jenis dengan rinci sebagai berikut. 1. Tulang belakang cervical berjumlah 7 buah. Tulang belakang cervical ini merupakan tulang belakang yang berada di leher dan berjumlah 7 buah. Secara umum, bagian ini memiliki bentuk tulang yang sangat kecil dengan procesus spinosus bagian belakang tulang yang seperti sayap, yang berukuran pendek kecuali tulang kedua dan 7. Tulang-tulang tersebut memiliki sebutan khusus seperti atlas atau C1 dan aksis atau C2, dan diberi nomor yang sesuai dengan urutannya mulai dari C1 sampai dengan C7. Yang C itu
sama dengan cervical. Yang kedua yaitu tulang belakang toraks, berjumlah 12 buah. Tulang belakang toraks ini merupakan tulang punggung bagian atas dan berjumlah 12 buah. Bagian ini memiliki procesus spinosus yang berhubungan dengan tulang rusuk. Bagian ini dikenal juga sebagai tulang punggung dorsal. Kedua belas tulang tersebut diberi nomor sesuai dengan urutannya dari T1 sampai T12, yang dimana T tersebut adalah toraks. Yang ketiga yaitu tulang belakang lumbal, berjumlah 5 buah. Tulang belakang lumbal ini merupakan tulang punggung bagian bawah dan berjumlah 5 buah. Bagian ini memiliki ukuran yang paling besar dan paling lurus konstruksinya dan menopang beban paling berat daripada tulang belakang lainnya. Secara umum, nyeri punggung sering disebabkan karena adanya gangguan pada bagian ini. Kedua belas tulang pada bagian ini juga diberi nomor sesuai dengan urutannya dari L1 sampai L5, di mana L itu adalah lumbal. Yang keempat yaitu tulang belakang sakral, berjumlah 5 buah. Tulang belakang sakral ini merupakan tulang belakang yang membentuk sakrum dan tidak memiliki celah atau diskus. Yang kelima yaitu tulang belakang koksigeal, berjumlah 3-5 buah. Tulang belakang koksigeal ini merupakan tulang belakang yang terletak di bagian paling bawah tulang belakang atau disebut juga dengan tulang ekor. Bagian ini terdiri dari 3-5 buah tulang yang saling bergabung dan tanpa celah. Tulang-tulang pada bagian ini juga diberi nomor sesuai dengan urutan dari C01 sampai dengan C05, yang dimana C0 itu adalah koksigeal. Beberapa gangguan struktur yang mempengaruhi fungsi tulang belakang, diantaranya yaitu kifosis, skoliosis, lordosis. Nah, setelah kita memahami struktur dan jenis-jenis tulang belakang, barulah kita memahami fungsi tulang belakang bagi tubuh kita. Apakah fungsi tulang belakang? Sama halnya dengan tulang-tulang lainnya, fungsi tulang belakang juga sangat penting bagi pertumbuhan dan pergerakan tubuh manusia. Adapun beberapa fungsi tulang belakang yang paling utama yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai penopang tubuh. Fungsi tulang belakang yang pertama adalah sebagai penopang tubuh manusia. Bagian cervical bertanggung jawab menopang bagian tengkorak, sedangkan bagian torak bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Bagian toraks bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Bagian lumbar memiliki tugas untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Tulang belakang memiliki struktur yang sangat baik untuk menopang tubuh yang membuatnya mampu menyesuaikan bentuk dengan tubuh kita yang berubah-ubah seperti saat kehamilan atau bertambahnya berat badan. Pada saat membawa beban yang sangat berat, lingkungan pada tulang belakang menjadi lebih besar agar tubuh menjadi seimbang dan kuat untuk menopangnya. Fungsi yang kedua dari tulang belakang adalah untuk membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak. Struktur tulang belakang yang tidak beraturan dengan susunan otot, tendon, ligamen, dan sebagainya yang menjadi pendukung untuk membantu tubuh bergerak lebih lentur dan fleksibel seperti membungkuk, meregang, berputar, dan bersandar. Bagian tulang belakang cervical bertanggung jawab untuk membantu pergerakan kepala
dan leher karena adanya kombinasi yang unik kedua tulang pada bagian cervical, yaitu atlas dan sumbu. Fungsi yang ketiga yaitu untuk melindungi saraf. Fungsi tulang belakang yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan pada saraf halus dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian yang sangat penting dalam mengendalikan fungsi organ utama kita. Selain itu, bentuk dan posisi tertentu dari tulang belakang juga ligamen dapat membentuk jaringan perlindungan yang dapat menjaga sumsum tulang belakang agar tidak terluka. Fungsi yang keempat yaitu menghasilkan sel darah merah. Tulang belakang memiliki sumsum tulang yang banyak menghasilkan sel darah merah dan mineral. Yang dimaksud di sini bukan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak pada rongga interior tulang dan terdiri atas dua jenis, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Sedangkan sumsum tulang kuning mengandung sel-sel lemak tingkat tinggi dan juga menghasilkan sel darah putih. Fungsi yang kelima yaitu untuk sebagai pelindung organ utama. Fungsi tulang belakang lainnya adalah melindungi organ utama. Kerangka ini mengelilingi dan melindungi organ utama tubuh kita. Semua tulang rusuk manusia menempel pada tulang belakang, tapi hanya 7 pasang teratas yang menempel pada sternum. Tulang rusuk membentuk kerangka di sekitar jantung dan paru-paru. Fungsi tulang belakang yang keenam yaitu sebagai peredam getaran. Tulang belakang memiliki efek peredam getaran ketika tubuh kita bergerak seperti berdiri, jongkok, dan duduk. Hal tersebut dikarenakan adanya bantalan berupa cakram intervertebralis di antara tulang belakang dan juga mencegah terjadinya gesekan antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, cakram intervertebralis ini juga mengandung zat yang mampu meredam. Ada banyak hal yang membuat masalah pada tulang belakang, misalnya rasa sakit seperti dijelaskan di sini, penyebab sakit tulang belakang dan obatnya. Selain fungsi tulang belakang tersebut, ternyata tulang belakang juga merupakan perantara yang menghubungkan tubuh bagian atas dengan bawah melalui sakrum yang menghubungkan tulang belakang ke bagian panggul. Setelah mengetahui berbagai fungsi tulang belakang di atas, maka penting sekali untuk kita menjaga kesehatan tulang. Baiklah, setelah menjelaskan tentang tulang belakang tadi, saya akan menjelaskan tentang sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang yaitu transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Fungsi lain sumsum tulang belakang adalah mengontrol gerakan refleks termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lainnya. Intinya, sumsum tulang belakang ini yaitu untuk mengontrol gerakan refleks. Letak sumsum tulang belakang memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang belakang leher hingga ruas tulang pinggang kedua. Sumsum tulang belakang ini dibungkus oleh meninges. Jika diamati secara melintang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih atau substansi alba, dan bagian dalam berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu atau substansi gisea. Pada bagian yang berwarna putih banyak mengandung akson atau neurit
yang diselimuti oleh mielin. Bagian ini untuk menghantarkan impuls menuju otak dari otak menuju efektor. Sedangkan bagian yang berwarna kelabu mengandung serabut saraf yang tidak ada mielinnya. Bagian ini dibedakan menjadi dua, yaitu akar dorsal dan akar posterior, dan akar ventral atau akar anterior. Akar dorsal mengandung neuron sensorik dan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi sumsum tulang belakang. Adapun fungsi sumsum tulang belakang diantaranya yaitu 1. Menghantarkan impuls dari reseptor atau indera ke otak. 2. Menghantarkan impuls dari otak ke reseptor atau indera. 3. Menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. 4. Sebagai pusat gerakan refleks dan memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Selanjutnya yaitu struktur bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kumpulan saraf berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah lalu memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen memiliki sepasang akar saraf di kanan dan di kiri. Akar saraf depan atau ventral atau saraf eferen bertindak sebagai motorik, sedangkan akar saraf belakang atau dorsal atau saraf aferen bertindak sebagai sensorik. Segmen-segmen pada sumsum tulang belakang ini dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah, yaitu 1. Serviks atau leher, terdiri dari 8 akar saraf. Yang kedua, toraks atau dada, terdiri dari 12 akar saraf. Yang ketiga, lumbar atau perut, terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat, sakrum atau pelvis, terdiri dari 5 akar saraf. Yang kelima yaitu coccygeus atau tulang ekor, terdiri dari 1 akar saraf. Dari setiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar ke bagian tubuh dan organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya. Sebagai contoh, saraf torak berarti mempersarafi bagian dada, kulit, otot-otot pernafasan, dan organ-organ di dalamnya. Begitu seterusnya hingga mempersarafi kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bagian putih dan abu-abu sumsum tulang belakang. Jika dilakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat struktur sumsum tulang belakang ini yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian abu-abu yang berbentuk kupu-kupu dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Bagian putih atau substansia alba ini terdiri dari serabut saraf yang disebut akson, yang memanjang naik dan turun di sepanjang medula spinalis. Setiap kelompok akson membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Sedangkan bagian abu-abu atau substansia grisea pada sumsum tulang belakang terbagi lagi dalam beberapa fungsi khusus. Jika bagian abu-abu dibagi menjadi 2 bagian, setiap bagiannya memiliki bagian yang disebut dengan tanduk dorsal, tanduk ventral, tanduk lateral. Tanduk dorsal dan ventral ini terhubung dengan otot rangka, sedangkan tanduk lateral terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Setelah penjelasan tadi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui beberapa gejala cedera saraf tulang belakang. Di antaranya, 1. Masalah berjalan atau kehilangan pergerakan. 2. Hilangnya atau berubahnya sensasi sensorik, termasuk di dalamnya
untuk merasakan panas, dingin, dan sentuhan. 3. Kehilangan kendali pada kantong kemih dan kemampuan untuk buang air besar. 4. Refleks yang abnormal atau spasme atau lebih dikenal dengan kejang atau kaku otot. 5. Ketidakmampuan untuk menggerakkan tangan atau kaki. 6. Perasaan kebas atau kesemutan pada tungkai. 7. Sakit kepala. 8. Pingsan. 9. Hilangnya fungsi seksual yang normal. 10. Kesulitan bernapas. Penyebab dari cedera saraf tulang belakang dapat diakibatkan oleh kerusakan pada vertebra, ligamen atau jaringan penyambung tulang dan otot, atau diskus, jaringan di antara tulang belakang, pada kolom tulang belakang, atau kerusakan pada saraf tulang belakang itu sendiri. Cedera traumatis pada saraf tulang belakang dapat terjadi karena pukulan yang tiba-tiba dan melukai tulang belakang yang menyebabkan fraktur patah, dislokasi atau pergeseran, menghancurkan atau menekan satu atau lebih dari vertebra tulang belakang. Cedera ini dapat pula terjadi akibat luka tembak atau tusukan pisau yang menembus dan memotong saraf tulang belakang. Kerusakan tambahan biasanya akan timbul beberapa hari atau beberapa bulan kemudian karena pendarahan, pembengkakan, peradangan, akumulasi cairan di dalam dan di sekitar tulang belakang. Cedera non-traumatik pada saraf tulang belakang dapat disebabkan oleh artritis, kanker, inflamasi atau peradangan, infeksi atau degenerasi diskus tulang belakang. Beberapa penyebab umum dari cedera saraf tulang belakang. 1. Kecelakaan lalu lintas. 2. Cedera saraf tulang belakang pada orang berusia lebih dari 65 tahun hampir selalu disebabkan oleh jatuh. 3. Tindak kekerasan seperti luka tembak, luka tusuk. 4. Cedera karena berolahraga atau rekreasi. 5. Mengonsumsi alkohol. 6. Penyakit seperti kanker, artritis, osteoporosis, dan peradangan dari saraf tulang belakang. Seluruh organ dan jaringan tubuh termasuk saraf tulang belakang membutuhkan suplai darah yang baik untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi lainnya ke organ jaringan tubuh tersebut. Kegagalan pasokan darah ke saraf tulang belakang dapat menyebabkan cedera saraf tulang belakang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh aneurisma atau menggelembungnya pembuluh darah, kompresi pembuluh darah, atau penurunan tekanan darah berkepanjangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sistem saraf pusat mengenai tulang belakang tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.